Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dalam video kali ini. Nah, video ibu kali ini akan membahas tentang materi statistika untuk subpokok bahasan mean atau nilai rata-rata untuk data berkelompok. Ya, semoga anak-anak ibu tetap sehat, tetap bersemangat, terutama dalam belajar matematika. Karena matematika itu adalah mata pelajaran yang unik, yang menyenangkan, dan insya Allah tidak susah, tidak sesulit yang kalian bayangkan. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membantu kalian memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan mean atau nilai rata-rata untuk data berkelompok. Oke, silahkan disimak ya anak-anak ibu. Adalah pembahasan min untuk data berkelompok. Oke, tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu kalian dituntut untuk yang pertama setelah mengamati data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, siswa dapat memecahkan masalah terkait nilai rata-rata atau mean dari data berkelompok dengan tepat. Yang kedua, oke, setelah mengamati untuk permasalahan kontekstual terkait dengan nilai rata-rata atau mean data berkelompok, siswa dapat menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Ya. Nah, ini materi prasyarat sebelum kita memasuki materi mean data berkelompok pada hari ini. Nah, coba apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Ayo kita coba mengingat bersama ya. Coba isilah tabel berikut. Sebelum kita mengisi tabel ini, Ibu mau menggali pengetahuan dari materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin, yaitu, nah di sini di data frekuensi berkelompok ya, data berkelompok pada yang disajikan dalam bentuk tabel ini yang Ibu tunjuk dengan tanda panah ini apa namanya nak? 51, 56, 61 dan seterusnya ini dinamakan apa? Ya, benar sekali. Ini dinamakan batas bawah. Kemudian 55, 60, 65, 70, 75, 80 ini dinamakan apa? Ya, benar sekali. Dinamakan batas atas. Kemudian, nah, frekuensi ini menunjukkan banyaknya yang memiliki nilai 51 sampai 55 itu ada 10 orang, 10 siswa ya. Misalnya nilai itu kan berkaitan dengan siswa, mahasiswa gitu ya. Kemudian yang memiliki nilai 56 sampai 60 ada 3 orang, 81 sampai 85 ada 5 orang. Kemudian ada berapa kelas di sini? Kita hitung. Kelas itu baris berarti ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Dan 7 kelas ini batas bawahnya 51, 56, dan seterusnya. Kalau ditanya batas bawah kelas keempat, ya itu 1, 2, 3, 4, oh 66. Batas atas kelas kelima, batas atasnya ya berarti 75. Kemudian intervalnya atau panjang kelasnya berapa nak? Ayo bisa dilihat ya, 51 sampai 55, 56 sampai 60 ini memiliki interval berapa atau panjang kelas berapa? Ya, benar sekali 5. Jadi masing-masing kelas ini memiliki panjang kelas yang sama yaitu 5. Kemudian ada istilah nak tepi bawah, masih ingat ya?
waktu kita membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, tuh ada istilah tepi bawah, tepi atas, nilai tengah, frekuensi kumulatif. Nah, nanti frekuensi kumulatif itu akan kita pakai ketika kita membahas tentang median. Oke, atau pemedian kira-kira. Ya, nilai tengah dari suatu data. Nah, sedangkan nilai tengah yang kita bahas di sini apa? Nilai tengah masing-masing ke kelas. Oke, kemudian tepi bawah. Nah, tepi bawah rumusnya apa, nak? Masih ingat? Masih ya, jangan sampai lupa. Tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawah ini dikurang 0,5. Oke, Ibu tanya, tepi bawah kelas kedua. Berarti 56 ini ya, 56 dikurang 0,5 menjadi 55,5. Oke, tepi bawah ke kelas terakhir berarti ini. 81 dikurang 0,5 menjadi 80,5. Bisa dipahami? Ya, seperti ini ya. Kemudian, nah ini tepi atas. Tepi atas, rumusnya masih ingat? Ya, masih ya, nak ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Ini kita tambah dengan 0,5. Oke, sekarang Ibu tanya. Tepi atas kelas pertama. Kelas pertama berarti 55 ditambah 0,5 yaitu 55,5. Kemudian tepi atas kelas terakhir 85 ditambah 0,5 berarti 85,5. Tepi atas kelas ketiga. Tiga ini ya, 65 ditambah 0,5 berarti 65,5. Ini tepi atas. Ini tepi bawah. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah ini akan kita gunakan nanti dalam mencari min atau nilai rata-rata data berkelompok. Oke, jadi harus diingat. Nilai tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau setengah dikali jumlah dari batas atas ditambah batas bawah atau batas bawah ditambah batas atas, sama saja ya. Kalau penjumlahan bolak-balik sama konsepnya, beda dengan pengurangan. Oke. Nah, ini nilai tengahnya. Nilai tengah kelas pertama 51 ditambah 55 yaitu 100 berapa ya? 51 tambah 55 berarti 106. Kita bagi 2 menjadi 53. 56 ditambah 60 dibagi 2 adalah nilai tengah kelas kedua. 58. Nilai tengah kelas 3, 63. Dengan rumus ini ya. Oke. Dan seterusnya sampai nilai tengah kelas terakhir adalah 83. Dia berada di tengah-tengah antara interval yang ada ini ya. Oke. Kemudian setelah tahu ini, jangan sampai lupa, nak. Ini data berkelompoknya ada istilah-istilah ini. Ada istilah batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, kemudian nilai tengah, nanti ada frekuensi kumulatif gitu ya. Dan ini akan kita gunakan dalam mencari min, kemudian modus, kemudian nanti dalam mencari median. Nah, kalau tepi bawah ini kita gunakan dalam mencari min, maksud Ibu dalam mencari median, kemudian modus, kuartil, desil, dan persentil. Nanti akan menggunakan tepi bawah. Kalau nilai tengah ini kita gunakan dalam mencari min nanti ya, min data berkelompok. Kemudian ada, nah ini materi prasyarat kedua ini bentuknya apa, nak? Penyajian data di samping dalam bentuk apa? Dalam bentuk histogram atau diagram batang. Oke, dalam diagram batang. Panjang kelasnya, panjang kelas antara kelas ini ya, panjang kelas itu berarti interval kelas 70,5 sampai 75,5. Ini kita selisihkan berarti 75,5 dikurang 70,5. Berapa interval kelasnya? Atau panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 5. Benar, interval kelas ke-1, interval kelas ke-1. Berarti 70,5 ini ditambahkan dengan 0,5 adalah 71. Ini batas bawah kelas pertama. Kemudian batas atas kelas pertama, ini 75,5 dikurang 0,5.
Jadinya 75. Jadi interval kelas ke pertama adalah 71 sampai 75. Interval kelas ketiga, satu 2 3 ini 80,5 ditambah 0,5 itu batas bawahnya. Jadi 81. Batas atasnya kelas ketiga ini, batas atas kelas ketiga 85,5 dikurang 0,5 menjadi 85. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini dalam bentuk diagram batang atau histogram. Ini ya jawabannya. Frekuensi kelas kedua ini set. Iya, ya. Lihat ada panah yang Ibu tunjuk adalah 4. Batas bawah kelas ketiga ini 80, batas bawah berarti 80,5 ditambah 0,5. Ini keliru ya, Nak ya. Jadi 81. Batas atas kelas keempat 1, 2, 3, 4 nih. 90,5 batas atas ya. Dikurang berapa, Nak? Oke. Kurang 0, batas atas kelas keempat ini keliru ya. Ini bukan batas bawah, batas atas. Kalau batas bawah, batas atas itu tidak ada koma limanya itu ya. Dia bentuknya seperti ini. Kalau tepi bawah, tepi atas baru ada 0,5-nya. Oke, ini keliru, jangan diikutin ya. Ibu keliru dalam penulisan. Jadi batas atas kelas keempat, ini tadi kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan 0,5, batas bawahnya yang batas atasnya kita kurangkan dengan 0,5, berarti menjadi 90. Ya, 90. Oke, nah ini tepi atas kelas ketiga, 1, 2, 3. Tepi atasnya ya ini 80,5. Tepi atas kelas keempat, 1, 2, 3, 4. Nih, 90,5. Sorry. Tepi bawah kelas ketiga. Ya benar ini ya, 80,5. Yang ke selanjutnya tepi atas kelas keempat. Atas kelas keempat, 1, 2, 3, 4. Ya, 90,5. Ini tadi yang keliru ya. Ini tepi bawahnya 81. Ini batas atasnya 90. Oke. Lanjut. Nah, apakah itu min? Ada yang berpikir nih, apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan? Nah, kita lihat ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat pernyataan seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Jangan salah. Rata-rata orang yang datang di pestaku, waktu itu orang kaya loh. Pernyataan ketiga, rata-rata orang yang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, apakah rata-rata itu sama dengan kebanyakan? Selanjutnya kita lihat ilustrasi pada video berikut ya. Oke. Mana ini kok nggak bertanya? Sebentar ya, Nak ya. Silahkan disimak video ini. Ini aplikasi Min dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu ilustrasinya.
Oke, ya dari ilustrasi pada video itu apa yang kalian dapat simpulkan? Ya, min dapat digunakan dalam dunia bisnis seperti menghitung pendapatan ya, menghitung pendapatan atau untung per hari, untung per minggu, per bulan, bahkan per tahun gitu ya dalam dunia bisnis. Nah, ketika kalian punya toko, kemudian kalian menjual suatu barang, maka kalian bisa menghitung keuntungan dalam per hari, per minggu, atau bahkan per bulan maupun per tahun. Kemudian ada nih yang aplikasi statistik untuk dalam pemilihan umum. Nah, ini dalam apa ini? Nah, dalam pemilihan umum. Biasanya kalau dalam pemilihan umum ini kita bisa lihat statistiknya, grafik statistiknya itu ditayangkan di televisi ya. Hampir setiap hari dan setiap saat itu pasti ada. Oh, yang memilih A sekian orang, yang memilih B sekian orang, bahkan dalam bentuk persen gitu kan. Jadi nanti kita bisa lihat, oh rata-rata orang ini milih si A atau si B. Kemudian di situ juga nanti akan terlihat modusnya gitu nak ya. Nanti kita belajar modus, kita bicarakan di materi selanjutnya. Jadi ini beberapa aplikasi eh, statistik untuk sepokok bahasan min dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan arahan untuk kalian agar dapat memecahkan permasalahan terkait dengan min data berkelompok dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, bagi siswa ibu yang di sekolah, tentunya ibu akan memberikan uh, kopian yang berupa LKPD yang tinggal diisi langsung atau dalam bentuk LKPD yang ibu sudah kirim lewat WA group gitu ya. Tinggal mereka mengisi atau menyalin ke dalam buku tugas. Nah, untuk anak-anak ibu yang sedang menonton video ini, silahkan menyiapkan alat tulis seperti pulpen dan buku. Nah, silahkan simak di pemaparan yang akan ibu paparkan dan ikuti langkah-langkah yang ibu berikan. Nah, untuk kegiatan pertama ada ilustrasi seperti ini. Ini adalah siswa MAN 1 rantau. Jadi data yang Ibu tunjuk ini adalah data berat badan siswa 50 orang siswa MAN 1 rantau. Nah, kalian disuruh menentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan 3 rumus, Tina. Ada rumus umum, rataan sementara, dan metode pengkodean. Oke. Oke, yang pertama menggunakan rumus umum. Ya. Menggunakan rumus umum berarti langkah-langkahnya adalah yang pertama, tambahkan kolom nilai tengah. Nah, kan kolom nilai tengah. Jadi tabel yang ada tadi kan hanya 2 kolom lah ya. Ini Ibu tambahin 1, 2, 3, 4 ini biar terlihat kelasnya ada 7 kelas gitu ya. Kemudian ini tadi 2 kolom, kita tambahkan kolom nilai tengah. Nilai tengah tadi apa rumusnya? Batas bawah sama batas atas dibagi 2. Nah, kalian isi setiap kelas ini, kelas pertama, kedua, ketiga dengan nilai tengah kelas 1 sampai nilai tengah kelas ke-7. Ya, dihitung, kalian isi di sini. Kemudian tambahkan kolom lagi 1. Ya, kolom apa ini? Namanya kolom hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah. Ya, baris ke-1 sampai baris ke-7 kalian isi. Nah, dengan hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah tadi diisi di sini. Setelah diisi, kemudian kalian jumlahkan. Jumlahkan keseluruhan hasil kali dari nilai tengah dan frekuensi. Taruh di sini. Setelah ketemu hasilnya, nah, masukkan ke rumus min. Nah, ini rumus minnya. Masukkan. Nah, ini rumus minnya adalah sigma. Fi kali Xi. Artinya apa? Jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Ini hasilnya nanti berapa? Kalian masukkan ke sini. Setelah itu kalian bagi dengan 50. Maka akan diperoleh hasil dari min berat badan siswa berat badan 50
siswa MAN 1 rantau. Sangat gampang dan mudah sekali, bukan? Oke, kita lanjutkan untuk rumus yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Nah, dengan menggunakan rataan sementara ini kita menambahkan ada 3 kolom. Setelah kolom frekuensi. Pertama kolom nilai tengah, kemudian kolom dari nilai tengah dikurang dengan rataan sementara. Jadi langkah pertama nanti kita akan menentukan letak rataan sementara itu ada di mana, nanti dijelaskan. Kemudian kolom terakhir adalah hasil kali antara frekuensi dengan DI. DI yang ini yang kolom 4. Oke, nilai tengah tadi udah Ibu jelaskan gimana cara mengisinya. Silahkan diisi. Kemudian pilihlah rataan sementara. Nah, kita disuruh memilih rataan sementara. Rataan sementaranya itu yang mana? Yaitu nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Nah, nilai tengah dengan frekuensi paling besar itu letaknya di mana, Nak? Nah, frekuensi paling besar itu ada di kelas keempat. Dengan rentang atau interval kelasnya 46 sampai 50. Jadi nanti nilai tengah ini itu kita namakan rataan sementara. Oke, ini rataan sementara. Kemudian sudah kita tentukan rataan sementaranya ada di sini. Nah, setelah itu kurangkan antara nilai tengah kelas pertama dengan rataan sementara, maka kalian isi sini. Nah, nanti di rataan sementara ini pasti hasilnya akan 0. Karena nanti di sini sama di sini kan otomatis di sini misalnya 5. Berarti di sini 5 kurang 5. Hasilnya kan 0. Ya, Nak ya. Oke. Nah, ini kalian isi. Setelah itu, isilah kolom 5 dengan hasil kali antara kolom 2 dengan kolom 4. Nah, kolom 5 ini hasil kali antara kolom 2 dengan kolom 4. Kalian isi di sini set ke semuanya. Setelah diisi, kalian jumlahkan keseluruhan hasil kali antara FI dan DI. Gitu ya. Nah, setelah itu, masukkan ke dalam rumus dengan rataan sementara. Nah, rumusnya ada agak sedikit berbeda dengan rataan rumus umum tadi, ya. Ini rataan sementara tadi apa hasilnya, kemudian jumlah dari hasil kali FI dan DI atau kolom 2 dan kolom 4 itu tadi apa hasilnya, kita taruh di sini, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa. Jumlah seluruh frekuensi yaitu 50. Ini kalian bagikan dulu, kemudian jumlahkan dengan yang rataan sementara, maka akan diperoleh nilai min dari 50 siswa, dari berat badan 50 siswa MAN 1 rantau. Jadi pahami, Nak? Oke, lebih mudah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, sekarang ada rumus lagi untuk menentukan min dengan cara pengkodean. Nah, hasilnya nanti itu harus sama, Nak, ya, dengan pengkodean maupun dengan rataan sementara itu harus sama. Kalau tidak sama berarti ada keliru dalam proses penghitungan. Makanya dicermati, kemudian diamati dan didengarkan baik-baik langkah-langkah yang telah Ibu berikan ini. Oke, yang ketiga dengan menggunakan pengkodean. Ya. Nah, ini sama, ada 3 kolom yang kita tambahkan setelah kolom frekuensi. Ada nilai tengah, kemudian ada UI, ada hasil kali antara frekuensi dengan UI. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi istilah kolom nilai tengah ya. Yang kedua sama, kita menentukan rataan sementara. Nah, rataan sementara itu adalah kita peroleh dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar atau tertinggi. Nah ya, jadi ini kita tadi dapatkan di kelas dengan interval 46 sampai 50. Kemudian isilah kolom keempat, kolom UI. Nah, kolom keempat ini, kolom UI dengan kode 0 pada kelas atau baris XS. Nah, oke, kita kembalikan dulu. Ini kode 0 pada ini sini ya. Oke, dengan kode 0. Kemudian bilangan negatif berurutan pada baris sebelum XS. Sebelum berarti di atasnya dong ya. Oke, di sini 0. Kemudian ini nilai negatif berurutan. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif
3. Kemudian yang setelahnya bilangan positif berurutan pada baris setelah XS atau rataan sementara. Nah, di sini adalah nilai bilangan positif berurutan, berarti dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, namanya pengkodean itu seperti ini. Jadi kita kode 0 di ayo di kelas yang memiliki frekuensi terbesar yang kita pilih sebagai rataan sementara. Kemudian negatif berurut setelah XS tadi ya, setelah kelas XS. Ini negatif berurutan, ini positif berurutan. Setelah itu, nah baru kita hitunglah jumlah keseluruhan. Sorry, langkah keempat masih ya, isilah kolom 5 dengan hasil kali kolom 2 dengan kolom 4. Nah, kolom 5 ini hasil kali antara kolom 2 dengan kolom 4. Nanti 4 dikali sekian, 6 kali sekian, 9 kali sekian tadi ya. 10 kali sekian, 5 kali sekian. Nah, terusnya kemudian isi di sini. Nah, setelah diisi ini, kalian jumlahkan kolom kelima ini. Nah, kalian jumlahkan hasil kalian antara frekuensi dengan UI tadi di kolom yang Ibu bulatin ini, ya, yang Ibu tunjuk nih dengan tanda panah. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus min dengan pengkodean. Nah, di rumus min dengan pengkodean ini, ada menggunakan panjang kelas. Ingat ya, dengan pengkodean ada menggunakan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi kita udah tahu ya berapa. Panjang kelas itu sama dengan interval kelasnya, yaitu 5. Masukkan sini. Berarti isi dengan 5. Ini XS-nya berapa, kalian hitung dulu. Kemudian ini tadi jumlah hasil kali frekuensi dengan UI. Aduh, ini keliru lagi Ibu nulisnya. Bukan DI, tapi UI. Tidak konsisten Ibu ini. UI. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Kalian bagikan dulu ini dalam kurung, kemudian kalikan dengan panjang kelas, baru dijumlahkan dengan rataan sementara. Maka diperoleh nilai min atau nilai rata-rata berat badan ke 50 siswa MAN 1 Tanta. Oke, bisa dipahami, Nak? Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, untuk kegiatan kedua, nah ini ilustrasi kedua ini berkaitan dengan soal kontekstual gitu ya. Seorang guru SD ingin mengetahui berapa rata-rata uang saku yang dibawa siswanya setiap hari. Mula-mula sang guru bertanya satu persatu kepada setiap siswa dan mencatat hasil wawancaranya. Dari hasil semua wawancara dikumpulkan dan disimpulkan ke dalam tabel distribusi data kelompok seperti di bawah ini. Nah, jadi ada yang membawa uang satu minimalnya 3.000, maksimalnya 23.000. Di kelompok Ibu gurunya telah mengelompokkan menjadi berapa kelas ini, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi 7 kelas, ya. Menjadi 7 kelas dengan interval atau panjang kelasnya 3 ya. Dari jadi lihat kan 3 sampai ke 5 itu memiliki rentang atau interval kelas ya 3, 6 sampai ke 8, 3 juga dan seterusnya. Kemudian banyak yang memiliki uang saku yang membawa uang saku 3 sampai 5.000 ada 3 siswa. 6 sampai 8.000 ada 4 siswa dan seterusnya yang membawa uang saku antara 21 sampai 23.000. 23.000 itu ada 5 orang siswa. Bantulah guru tersebut untuk mengetahui rata-rata uang saku yang dibawa siswanya setiap harinya dengan menggunakan rumus titik tengah atau rumus umum. Oke. Menggunakan rumus umum, ini kalian tinggal menambahkan kolom nilai tengah, kemudian hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, ikuti langkah-langkah ini ya, Nak ya. Tambahkan kolom nilai tengah, kemudian nilai tengah itu diperoleh dengan batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Silahkan hitung masing-masing nilai tengah kelas 1 sampai nilai tengah kelas ke-7. Kemudian tambahkan kolom ini sudah ya, ditambahkan kolom, baru kalian hitung frekuensi hasil kali frekuensi dengan nilai tengah masing-masing kelas. Sudah dihitung, kemudian jumlahkan seluruh hasil kali frekuensi dengan nilai tengah, taruh di sini. Setelah itu kalian salin ke dalam rumus min ini. Ya, berapa di sini jumlah keseluruhan hasil kali ya.
antara frekuensi dengan nilai tengah atau sigma dari FI dan XY bagi banyaknya jumlah siswa atau sigma FI jumlah seluruh frekuensi. Setelah itu kalian bagikan dan akan didapat rata-rata eh, uang saku siswa yang dibawa setiap hari itu berapa. Oke, jadi pahami nak? Selanjutnya dari eh, hasil kerja kalian yang kalian kerjakan tadi gitu ya. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan ya kan? Dapat menyimpulkan nih berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kalian lakukan tadi. Cobalah untuk menyimpulkan. Nah, main data kelompok itu apa, Nak? Silahkan kalian tulis. Kemudian main data berkelompok atau nilai rata-rata data berkelompok dapat dihitung dengan menggunakan berapa cara tadi? Ya, kalian kalian sebutkan cara apa saja dan sebutkan rumusnya. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini kalian bisa berargumentasi sendiri gitu ya, memiliki pendapat sendiri tentang eh, penyelesaian masalah atau langkah-langkah kerja dalam memecahkan permasalahan terkait min atau nilai rata-rata untuk data berkelompok gitu ya. Kalian bisa tuangkan di kesimpulan yang terakhir misalnya setelah saya melakukan kegiatan dalam pemecahan masalah di LKPD Min, saya tertarik dengan menggunakan rumus A, B, atau yang C karena alasan apa gitu ya. Kemudian ternyata mencari min tidak sesulit yang dibayangkan misalnya begitu ya. Silahkan kalian berkreasi, berargumentasi dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi dalam memecahkan permasalahan terkait min atau nilai rata-rata data berkelompok. Oke. Ya, cukup sekian apa namanya pemaparan ataupun pemaparan materi, kemudian langkah-langkah yang Ibu berikan untuk kalian dalam memecahkan permasalahan terkait dengan min data berkelompok. Oke, Nak ya. Semoga dengan begini kalian semakin paham dan mengetahui bagaimana cara memecahkan permasalahan. Kalau setiap ada soal yang berkaitan dengan permasalahan min atau nilai rata-rata data berkelompok, kalian sudah bisa mencari dengan menggunakan berapa rumus tadi. Nah, boleh kalian pilih rumus yang kalian anggap gampang yang mana. Silahkan, karena setiap rumus min itu memiliki hasil yang sama ketika diaplikasikan dalam satu soal yang sama. Jadi hasilnya harus sama, nak. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan kalian dalam menghitung. Oke, tetap sehat, tetap bersemangat, dan jangan gampang menyerah untuk belajar. Terutama belajar matematika. Matematika itu enjoy dan menyenangkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video Ibu selanjutnya. Hmm. Dan jangan lupa nanti akan Ibu berikan soal latihan gitu ya bagi siswa. Nanti Ibu akan kirim bagi siswa Ibu yang di sekolah akan Ibu kirim di grup WA di WAK Matematika, grup WA khusus matematika. Kemudian untuk siswa-siswa Ibu yang menonton video ini, bagi yang berminat dengan soal latihan min data berkelompok, silahkan berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.